Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @rizky-ricky. Dia menulis, "Udah sampai di Jepang aja nih videomu Mimin ganteng. Wah keren, lagi hashtag kabur aja dulu ya guys. Tapi ingat ya, walaupun kalian kerja di luar negeri, tetap cinta tanah air ya guys." Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul 100 Years Ahead yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita mengenai seseorang yang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dan menemukan kalau di masa depan bumi dijajah oleh bangsa alien. Film ini dibintangi oleh Mark Eidelstein, Alexander Petrov, dan Victoria Ishakova. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film 100 Years Ahead. Semoga. Pada tahun 2024, seorang remaja yang bernama Vima yang sedang mengikuti turnamen e-sport tidak sengaja melakukan kontak dengan seorang alien yang kesasar di tata surya. Kejadian ini langsung menggemparkan bumi. Singkat cerita, sejak kontak pertama ini, banyak alien-alien yang mulai berdatangan ke bumi. Bumi pun akhirnya bergabung dengan Federasi Koloni Antar Bintang. Bumi mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti astrofisika, teknik mesin, dan bahkan kesehatan. Banyak alien dan manusia yang melakukan pertukaran pelajar untuk mempelajari peradaban masing-masing. Hingga pada tahun 2110 terjadi konflik senjata di perbatasan Federasi Bintang. Pasukan aliansi perompak yang dipimpin oleh alien yang bernama Glot melakukan pemberontakan. Glot memiliki kemampuan psikokinesis, yaitu bisa mengendalikan tubuh orang lain. Ditambah-tambah, Glot juga memiliki alat yang bernama Cosmeon yang bisa membuatnya melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu maupun pergi ke masa depan. Meskipun Glot sangat sulit dikalahkan, Federasi Antar Bintang tidak menyerah begitu saja. Mereka lalu mengirim unit khusus ke dalam markas perompak, hingga seorang pejuang wanita yang bernama Kira akhirnya berhasil mengalahkan Glot. Dia menyembunyikan Cosmeon di tempat yang aman, meskipun hal itu membuat Kira menghilang entah kemana. 14 tahun kemudian, pada tahun 2124, seorang anak perempuan yang bernama Alicia tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Saat bel pulang sekolah berbunyi, Alicia langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Alicia menyuruh asisten robot AI yang bernama Werther membantunya berlatih bela diri di hutan belakang rumahnya. Werther bisa memunculkan hologram yang sangat nyata yang bisa membantu Alicia berlatih bertarung. Alicia adalah anak dari Kira. Alicia yakin kalau ibunya itu masih hidup. Alicia ingin pergi menyelamatkan ibunya. Ayah Alicia yang bernama Igor kemudian datang. Igor tidak setuju melihat Alicia menghabiskan waktunya untuk berlatih bela diri. Igor ingin Alicia merelakan kepergian ibunya. Igor tidak ingin Alicia melakukan hal yang berbahaya. Igor tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Alicia kemudian mengajak Igor melihat pohon yang ada di tengah-tengah rumah mereka. Alicia menunjukkan goresan bentuk hati di sana. Robot Werther sudah melakukan uji analisis terhadap goresan tersebut dan hasilnya goresan itu dibuat sekitar 100 tahun yang lalu. Alicia percaya kalau ibunya pergi ke 100 tahun yang lalu menggunakan Cosmeon. Ibunya saat ini pasti sedang terjebak di masa lalu. Namun Igor tidak mempercayai hal itu. Alicia yang marah kemudian pergi ke kamarnya. Dia kembali meminta bantuan robot Werther untuk mencari foto-foto orang-orang yang mirip dengan ibunya di tahun 2024. Hampir setiap hari, Alicia mengamati foto-foto orang-orang di tahun 2024 yang mirip dengan ibunya. Tiba-tiba, perhatian Alicia tertuju pada seorang wanita yang bernama Margarita yang bekerja menjadi seorang guru fisika. Mundur ke 100 tahun sebelumnya, pada tahun 2024, seorang pemuda yang bernama Kolya adalah remaja biasa yang hobi bermain game dan mendengarkan musik. Di sekolah, Kolya dihajar salah satu teman sekolahnya yang bernama Vitka karena Kolya berusaha mendekati pacar Vitka yang bernama Nastia. Seorang guru fisika yang bernama Margarita kemudian datang menghentikan perkelahian ini. Margarita kemudian memanggil ibu Kolya yang bernama Victoria ke sekolah. Victoria yang marah menghukum Kolya dengan meminta handphone miliknya. Sepulang sekolah, Kolya lalu dihukum untuk menghapus tulisannya di papan tulis yang ada di ruangan fisika. Di sini, Kolya dibantu oleh sahabatnya yang bernama Vima. Kolya yang bingung karena tulisannya tidak bisa dihapus, kemudian membobol gudang fisika untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk menghapus tulisannya.
Kolia kemudian tidak sengaja merasakan ada semacam medan gravitasi aneh yang ada di balik bingkai foto. Setelah diperiksa, ternyata ada sebuah kotak kecil di balik bingkai itu. Kolia kemudian menemukan sebuah benda yang sangat berat di dalamnya. Melihat hal ini, Vima pun ketakutan karena gravitasi dari benda itu bisa menarik darah dari hidung Kolia. Tiba-tiba kotak kecil itu terbuka, sebuah benda aneh bercahaya keluar dari dalam kotak itu dan kemudian masuk ke dalam tubuh Kolia. Kolia pun merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Dia mencoba berjalan keluar sekolah, namun tiba-tiba dia tersedot ke suatu tempat. Setelah Kolia kembali sadar, dia meminta pertolongan. Namun Kolia semakin panik saat melihat orang yang dia mintai bantuan itu ternyata adalah alien. Kolia kemudian hampir menabrak Alicia. Kolia pun meminta tolong Alicia untuk memanggilkan ambulans. Alicia pun bingung karena dia baru pertama kali mendengar kata ambulans. Alicia pun bertanya asal-usul Kolia. Kolia menjawab kalau dia adalah siswa di sekolah ini. Alicia pun tidak percaya karena dia juga siswi di sekolah ini. Kolia kemudian memperlihatkan kartu sekolahnya. Alicia langsung terkejut karena Kolia berasal dari tahun 2024. Alicia lalu menyuruh Kolia melihat sekelilingnya. Kolia pun kebingungan karena kondisi sekeliling sudah sangat jauh berbeda. Alicia memberitahu kalau saat ini adalah tahun 2124. Kolia yang panik pun kemudian kembali pingsan. Di luar angkasa sana, di dalam penjara yang ada di planet Titanium, seorang perompak yang bernama Yu membunuh para petugas dan kemudian menemui Glot yang ditahan di dalam penjara khusus. Yu memberitahu Glot kalau saat ini dialah yang akan menjadi pemimpin perompak. Yu berniat membunuh Glot agar Glot tidak lagi merebut posisinya kelak. Glot kemudian memberitahu Yu kalau dia kembali merasakan kehadiran Cosmeon. Dengan bantuan Cosmeon, mereka akan bisa menguasai galaksi ini. Glot mengajak Yu bekerja sama untuk merebut Cosmeon itu kembali. Yu yang tertarik dengan kekuatan Cosmeon pun akhirnya setuju, namun dengan dua syarat. Yang pertama, Cosmeon itu harus menjadi miliknya. Dan yang kedua, Yu tidak mau mereka berdua saling membunuh satu sama lain. Glot dan Yu kemudian melakukan janji darah yang berisi mereka berdua tidak akan bisa saling menyakiti selamanya. Yu kemudian membebaskan Glot dari dalam selnya. Dua orang penjaga kemudian datang. Glot pun mengendalikan tubuh salah satu penjaga sehingga dia bisa membunuh rekannya dan dirinya sendiri. Di tempat lain, Alicia membawa Kolia ke rumahnya. Kolia yang sudah kembali sadar masih belum percaya kalau sekarang dia berada di 100 tahun di masa depan. Alicia kemudian memperlihatkan pemandangan kota Moskow yang kini sudah sangat berbeda. Kolia pun akhirnya percaya. Namun dia masih bingung bagaimana caranya dia bisa sampai di masa depan. Alicia kemudian mengajak Kolia menemui ayahnya, Igor. Igor yang seorang dokter langsung melakukan penelitian pada tubuh Kolia. Igor pun terkejut saat tahu kalau ada Cosmeon di dalam tubuh Kolia. Igor pun bertanya dari mana Kolia mendapatkan kekuatan Cosmeon itu. Kolia menjelaskan kalau dia menemukan kotak aneh berisi bola bercahaya di dalam ruangan guru fisika. Alicia kemudian menyebutkan nama Margarita. Kolia pun terkejut. Dia bertanya kok bisa Alicia bisa mengetahui nama guru fisikanya itu. Ternyata benar, Margarita adalah ibu Alicia yang bernama Kira yang terjebak di masa lalu. Alicia kemudian melihat ayahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Alicia pun meminta ayahnya itu menjelaskan segalanya. Igor kemudian memperlihatkan sebuah surat pesan kuno yang berasal dari Kira 100 tahun yang lalu. Di sana tertulis kalau Kira sengaja pergi ke masa lalu untuk menyembunyikan Cosmeon agar tidak lagi jatuh ke tangan orang yang salah. Setelah membaca surat itu, Alicia pun marah karena selama ini Igor menyembunyikan informasi ini darinya. Alicia kemudian pergi menuju hutan di belakang rumah. Kolia kemudian pergi mengejar Alicia. Igor pun menyuruh robot Werther untuk membantu Kolia mencari Alicia. Igor kemudian mendapat sebuah surat misterius dari masa lalu lagi. Si pengirim menyuruh Igor membuka surat tepat pada pukul 10 malam. Igor pun langsung membukanya karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih. Di luar, Werther meminta Kolia untuk terus di dekatnya karena mereka berada di tempat umum. Werther takut kalau Kolia akan menemui dirinya sendiri di masa sekarang meskipun kemungkinannya sangat kecil sekali. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi kegagalan kontinum. Artinya Kolia akan hancur lebur. Tiba-tiba tubuh Kolia mulai dikendalikan oleh Glot yang datang bersama Yu. Werther kemudian berbalik untuk mengecek Kolia. Saat melihat Glot dan Yu ada di sini, Werther langsung terbang dan mengirim sinyal bahaya.
Mendengar ada sinyal bahaya, Alicia pun langsung berlari untuk menolong Kolia. Claude kemudian menyuruh Yu untuk membunuh Kolia, karena satu-satunya cara untuk mengambil Cosmeon dari dalam tubuh Kolia adalah dengan membunuhnya. Alicia kemudian datang mencegah Yu membunuh Kolia. Alicia dan Yu pun bertarung dengan sengit. Claude kemudian mengendalikan tubuh Alicia. Yu pun kemudian langsung menghajar Alicia. Igor kemudian datang. Dia menyuruh Claude dan Yu untuk menyerah karena armada keamanan akan segera datang. Kolia kemudian mengambil pistol Yu untuk mengancam. Namun Claude kembali mengendalikan tubuh Kolia. Claude menggerakkan tubuh Kolia, membuatnya menembak Igor. Alicia pun histeris melihat ayahnya tertembak. Kolia yang panik tiba-tiba membuat semua orang yang ada di sana kembali ke 100 tahun yang lalu di tahun 2024. Yu kemudian melemparkan pedangnya ke arah Kolia, namun pedang itu hanya mengenai jas Kolia. Alicia kemudian membantu Kolia untuk kabur. Werther yang ikut kembali ke masa lalu menyuruh Alicia dan Kolia untuk segera pergi. Yu akhirnya berhasil menemukan Alicia dan Kolia. Tanpa pikir panjang, Yu langsung menusuk Alicia. Namun ternyata mereka berdua hanyalah hologram buatan Werther. Yu pun langsung membelah Werther. Di tempat lain, Kolia dan Alicia akhirnya berhasil kabur. Yu kemudian memarahi Claude karena dia sama sekali tidak membantu menangkap Kolia. Secara mengejutkan, Claude tiba-tiba mengendalikan seorang pemotor untuk menabrak Yu. Claude kemudian pergi meninggalkan Yu begitu saja. Yu pun akhirnya sadar kalau Claude telah mengkhianatinya. Namun Claude tidak akan bisa menyakitinya secara langsung karena mereka terikat perjanjian darah. Yu pun berambisi untuk mendapatkan Cosmeon itu terlebih dahulu. Yu kemudian menemukan ID card sekolah milik Kolia. Dia pun memiliki rencana. Di tempat lain, Kolia mengajak Alicia ke rumah Fima. Kolia ingin mengajak Alicia menginap di rumah Fima. Fima pun bingung karena ujuk-ujuk Kolia datang membawa seorang wanita. Kolia pun berusaha menjelaskan kalau dia baru kembali dari masa depan. Fima pun tidak percaya. Untuk lebih meyakinkan Fima, Kolia menyuruh Alicia menunjukkan sarung tangannya yang canggih. Melihat hal itu, Fima pun akhirnya percaya. Namun Fima berkata kalau orang tuanya saat ini ada di rumah sehingga mereka berdua tidak bisa menginap. Fima juga memberitahu dia meminta izin untuk meminjam komputer milik Kolia yang ada di kamarnya besok pagi. Fima berniat untuk membolos sekolah karena dia akan mengikuti turnamen e-sport besok pagi. Fima tidak mungkin mengikuti turnamen di rumahnya karena pasti akan dimarahi oleh kedua orang tuanya. Kolia yang tidak punya pilihan lain lagi akhirnya membawa Alicia pulang ke rumahnya. Di hadapan ibunya, Kolia berbohong kalau Alicia terkunci di luar rumahnya. Kolia pun meminta izin kepada ibunya agar Alicia diperbolehkan untuk menginap. Di tempat lain, Yu membajak sebuah mobil taksi. Namun karena dia tidak bisa mengendarai mobil, Yu akhirnya mengambil HP yang ada di dalam taksi yang memperlihatkan peta menuju sekolah. Pagi harinya, berita kekacauan di jalanan yang disebabkan oleh Claude dan Yu disiarkan di televisi. Melihat hal ini, Kira pun langsung mempersiapkan diri. Di tempat lain, Kolia dan Alicia akhirnya sampai di sekolah. Mereka kemudian dihadang oleh Nastia dan Vitka. Nastia merasa cemburu karena saat ini Kolia menggandeng wanita lain. Nastia pun menginterogasi Alicia. Kolia kemudian melihat guru fisikanya baru berangkat. Dia pun langsung mengejarnya. Fima kemudian datang menemui Kolia. Fima tidak jadi ikut turnamen e-sport dan memilih untuk berangkat sekolah. Tiba-tiba, Yu datang ke tempat ini dan membuat kekacauan. Satpam pun langsung membunyikan alarm, membuat semua siswa dievakuasi. Namun, Alicia, Nastia, dan Vitka malah bersembunyi di balik pintu. Kira kemudian maju bertarung melawan Yu. Melihat ibunya kewalahan melawan Yu, Alicia pun langsung bangkit menolongnya. Kira terkejut melihat anaknya itu juga ikut kembali ke masa lalu. Namun karena sekarang bukan saatnya untuk melepas rindu, Kira menyuruh Alicia untuk pergi bersama Kolia dan yang lainnya. Kira pun kembali bertarung melawan Yu. Kira kemudian menyusul Alicia dan yang lainnya bersembunyi di dalam ruangan fisika. Mereka lalu menyusun meja di depan pintu agar Yu tidak bisa masuk. Yu pun berusaha membobol pintu. Alicia lalu menyuruh Kolia untuk membawa mereka kembali ke masa depan. Kolia berusaha dengan sangat keras, namun selalu gagal. Yu kemudian menjebol tembok dengan pedangnya. Kolia pun berusaha dengan sangat keras untuk mengirim mereka ke masa depan, namun dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Kira pun berkata kalau Kolia membutuhkan guncangan emosi untuk bisa menggunakan kekuatan Cosmeon. Mendengar hal ini, Alicia dan Nastia langsung memukuli Kolia, namun ternyata hal itu tidak berhasil. Yu pun akhirnya berhasil menjebol masuk.
Kira langsung berusaha menahan Yu menggunakan kabel. Kira menyuruh Yu untuk berhenti karena Glot hanya memanfaatkannya. Glot tidak akan pernah menyerahkan Cosmeon kepada orang lain. Namun Yu tetap tidak peduli. Alicia kemudian mencium Kolia. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Kolia membuka pintu masa depan. Semua orang pun tersedot masuk ke dalam masa depan kecuali Yu. Sesampainya di masa depan, Kolia dan Alicia pun bingung karena kondisi di tahun 2124 kini terlihat sangat berbeda. Mereka terkejut melihat kota Moskow yang sangat berantakan. Masa depan telah berubah. Mereka kemudian bersembunyi karena ada sebuah robot yang mendekat. Melihat masa depan telah berubah, Kira memiliki firasat kalau Glot adalah dalang dari semua ini. Kira lalu menyabet robot yang datang sehingga topengnya terlepas. Ternyata robot itu adalah Werther yang sudah dimodifikasi. Werther yang kini sudah kembali sadar menyuruh mereka untuk mengikutinya. Fima yang kebingungan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Werther kemudian menjelaskan kalau 100 tahun yang lalu, alien yang kesasar melakukan transmisi kepada manusia di bumi untuk pertama kalinya. Kira pun langsung teringat kisah ini. Seharusnya Fima yang menerima transmisi itu di saat dia sedang di depan komputer mengikuti turnamen e-sport. Kolia pun bertanya kenapa Fima pergi ke sekolah, bukannya seharusnya dia mengikuti turnamen e-sport. Fima kemudian teringat di saat dia akan memasuki kamar Kolia untuk menggunakan komputer milik Kolia, tiba-tiba tubuh Fima bergerak sendiri menjauh. Fima pun akhirnya memilih untuk berangkat sekolah. Dan ternyata benar, Glot menggantikan Fima sehingga kini dialah yang menerima sinyal dari alien yang kesasar. Glot kemudian membujuk alien itu untuk mendatangkan pasukan aliansi perompak ke bumi. Singkat cerita, para perompak galaksi itu pun berhasil menguasai bumi dan memperbudak manusia untuk menyediakan kebutuhan bagi para perompak, dan manusia yang melawan akan dibunuh. Robot Werther kemudian menyuruh mereka untuk mengikutinya. Werther ternyata membawa mereka semua ke tempat persembunyian Yu yang masih bertahan hidup. Kira dan yang lainnya pun langsung waspada. Secara mengejutkan, Yu menyuruh Kira untuk meletakkan senjatanya. Yu berkata kalau sekarang dia tidak seperti dulu lagi. Selama 100 tahun ini, Yu sudah menunggu kedatangan mereka. Yu berkata kalau dia membutuhkan bantuan Kira untuk balas dendam kepada Glot. Ternyata ucapan Kira benar. Setelah Glot berhasil menguasai bumi, Glot mengkhianati Yu. Yu membutuhkan bantuan Kira karena dia tidak bisa membunuh Glot akibat perjanjian darah di antara mereka. Perjanjian itu akan hilang hingga salah satu di antara mereka mati atau mendapatkan Cosmeon. Mendengar hal ini, Kira langsung melempar kursi ke arah Yu karena mengira Yu masih mengincar Kolia. Yu pun menjelaskan kalau dia sudah tidak tertarik dengan Cosmeon lagi. Kini satu-satunya hal yang dia inginkan adalah membunuh Glot. Mendengar hal ini, Kira pun akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Yu. Yu kemudian memberitahu kalau 1 jam ke depan, di 100 tahun yang lalu, Glot akan menerima sinyal dari alien. Yu mengajak Kira kembali ke 100 tahun yang lalu untuk mencegah Glot mendapatkan sinyal dari alien itu. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan waktu sekarang. Mereka harus menunggu 1 jam lagi karena Glot bisa merasakan gelombang gravitasi Cosmeon. Jika mereka pergi ke masa lalu terlalu awal, Glot pasti bisa kabur menghindar. Kira kemudian menyuruh Alicia untuk menunggu di sini. Hanya Yu, Kira, dan Kolia yang akan pergi menjalankan misi ini. Alicia yang khawatir bersikeras untuk ikut, namun Kira melarangnya karena misi ini sangat berbahaya. Kolia kemudian meyakinkan Alicia kalau mereka akan baik-baik saja. Kolia juga berjanji akan mengembalikan ayah Alicia seperti sedia kala. Mendengar hal ini, Yu berkata kalau hal itu tidak mungkin. Yu menjelaskan kalau Cosmeon bergerak maju mundur 100 tahun dengan mengikuti waktu yang berkelanjutan. Misal jika hari ini adalah hari Selasa jam 6, maka mereka akan kembali ke masa lalu di hari yang sama, jam yang sama, dan tempat yang sama. Jadi jika mereka kembali ke masa depan lagi, mereka akan tiba di 100 tahun kemudian di hari yang sama dan jam yang sama juga. Dengan kata lain, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Igor yang sudah terlanjur meninggal. Yu, Kira, dan Kolia kemudian mulai bergerak pergi ke apartemen Kolia. Sementara Alicia, Fima, Vitka, dan Nastia menunggu di tempat persembunyian. Tiba-tiba Fima menyadari sesuatu. Sejak tadi setelah mereka baru masuk ke masa depan ini, Glot tidak mengirim anak buahnya untuk menyerang mereka. Padahal tadi dikatakan kalau Glot memiliki kemampuan untuk melacak keberadaan Cosmeon. Glot pasti sengaja membiarkan mereka untuk menemukan tempat persembunyian Yu.
Claude pasti berniat membunuh Yu, karena jika Yu masih hidup, maka Claude tidak akan bisa menguasai Cosmeon karena terhalang oleh perjanjian darah di antara mereka berdua. Dan ternyata benar, di luar sana, Claude mengirim anak buahnya untuk menyerang Yu, Kira, dan Kolia. Di dalam tempat persembunyian, Alicia berniat pergi untuk membantu ibunya. Nastia berusaha mencegah Alicia karena hal itu sangat berbahaya. Vitka kemudian bangkit. Dia berkata kalau mereka harus menolong Kolia, karena hanya Kolia satu-satunya orang yang bisa membawa mereka pulang ke tempat asal mereka. Vitka kemudian mengambil bom yang ada di dalam lemari dan kemudian pergi. Singkat cerita, Alicia dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Kira dan yang lain yang sedang bertarung melawan perompak. Vitka kemudian melemparkan bom ke arah para perompak sehingga menewaskan mereka semua. Namun ledakan itu mengakibatkan sebuah menara jatuh ke arah mereka. Kolia pun langsung berlari ke arah teman-temannya itu dan membawa mereka kembali ke masa lalu. Kolia kemudian menyuruh Fima pergi ke apartemennya untuk menerima sinyal dari alien. Sementara Kolia sendiri akan kembali ke masa depan untuk menolong Alicia. Setelah kembali ke masa depan, Kolia dan Alicia kemudian masuk ke dalam apartemen Kolia yang sudah hancur. Yu pun menyuruh Kira untuk menyusul Kolia dan Alicia. Yu sendiri yang akan menghadang para musuh yang berdatangan. Akhirnya, Yu tewas dikeroyok oleh perompak yang terus-menerus berdatangan. Claude kemudian menemui Yu yang sekarat. Tanda perjanjian darah di antara mereka berdua akhirnya musnah setelah Yu tewas. Di masa lalu, Fima, Vitka, dan Nastia melihat Claude ada di depan komputer. Claude pun langsung mengendalikan tubuh mereka untuk saling menyerang satu sama lain. Di masa depan, Kolia berusaha membawa Alicia dan Kira kembali ke masa lalu untuk membantu Fima dan yang lainnya. Kira kemudian berhasil masuk ke dalam masa lalu, namun dari belakang, Claude datang menyerang mereka. Claude mengendalikan Alicia, membuatnya mencekik Kolia hingga sekarat. Cosmeon pun akhirnya keluar dari dalam tubuh Kolia. Claude langsung memasukkan Cosmeon itu ke dalam tubuhnya. Alicia kemudian berusaha menyadarkan Kolia kembali, namun selalu gagal. Alicia kemudian tidak sengaja menyetrum Kolia dengan armornya. Ternyata hal itu berhasil membuat Kolia sadar kembali. Alicia kemudian berkata kalau ibunya pasti akan berhasil membunuh Claude di masa lalu. Namun Claude malah berkata kalau dia ingat kejadian itu, dia sendirilah yang telah berhasil membunuh Kira 100 tahun yang lalu. Kolia kemudian berkata kalau bisa jadi ingatan Claude akan berubah-ubah karena masa lalu bagi Claude adalah masa depan bagi Kira. Namun Claude tetap bersikeras kalau Kira akan mati di tangannya. Dia ingat karena dia sendiri yang membunuhnya. Di masa lalu, Claude mengendalikan tubuh Kira untuk membunuh dirinya sendiri. Tiba-tiba dari belakang, Fima berhasil menyerang Claude. Kira pun langsung menyabet leher Claude. Di masa depan, Kolia terkejut melihat ada bekas luka sayatan yang muncul di leher Claude. Claude pun berkata kalau bekas luka sayatan itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Ternyata benar, ingatan Claude berubah-ubah. Kejadian di masa lalu merubah ingatan Claude. Namun Claude tetap bersikeras kalau dia berhasil membunuh Kira. Kolia pun menyuruh Claude untuk membuktikannya. Dia meminta Claude membuka jendela masa lalu agar mereka bisa melihat apakah ucapan Claude itu benar atau tidak. Claude pun langsung membuka jendela masa lalu. Di sini, Alicia melihat Claude menggerakkan tubuh Kira untuk menusuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Kolia mendorong Claude masa depan menghantam Claude di masa lalu. Kolia pun berkata kalau dia telah membuat Claude mengalami kejadian kegagalan kontinum, yaitu pertemuan satu makhluk di dua masa yang berbeda. Tiba-tiba tubuh Claude pun bereaksi. Claude pun akhirnya musnah tersedot masuk ke dalam Cosmeon. Setelah menyedot tubuh Claude, Cosmeon terus bergetar tidak terkendali. Kira pun berkata kalau Cosmeon membutuhkan inang agar tidak terjadi bencana. Kolia kemudian mengambil Cosmeon kembali memasukkannya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Kolia merasakan sesuatu yang aneh. Dia masuk ke dalam suatu tempat di luar angkasa. Dia lalu melihat penampakan makhluk dari dimensi tinggi yang tidak terikat waktu. Makhluk itu lalu mengambil Cosmeon dari dalam tubuh Kolia. Singkat cerita, Alicia dan Kira kembali ke masa depan, sementara Kolia kembali ke tahun 2024. Setelah Kolia kembali sadar, dia melihat Fima, Vitka, dan Nastia ada di sisinya. Fima pun memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan sinyal dari alien yang kesasar. Sementara itu, di masa depan, Alicia dan Kira terkejut saat melihat Igor masih hidup. Igor pun memberitahu kalau dia mendapatkan surat dari 100 tahun yang lalu dari Kolia yang memperingatkan Igor mengenai serangan Yu dan Claude yang akan datang.
Igor yang ditembak ternyata hanyalah hologram yang diciptakan oleh Werther. Di tahun 2024, Kolya dan yang lain menanam sebuah pohon. Kolya lalu mengukir lambang hati di pohon itu. Ternyata orang yang mengukir lambang hati di pohon yang ada di rumah Alicia ternyata adalah Kolya. Dan berakhirlah alur cerita film 100 Years Ahead ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian lagi main game online terus tidak sengaja mendapatkan transmisi dari alien kesasar, jangan menyuruh datengin perompak ya guys. Bahaya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.